Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Lem spray anti bocor. Pak Anies lebih memihak pada masyarakat kecil yang nggak punya mobil. Kalau lo nggak pingin macet ya naik transportasi umum. Drun, itu namanya bukan solusi, Drun. Ya, kalau lo nggak pingin macet ya udah naik transportasi umum aja. Gampang banget, Drun, ngatasin kemacetan Jakarta sesimpel itu. Segampang itu, semudah itu. Enggak, Drun. Enggak segampang membuka telapak tangan, membalikkan telapak tangan, Drun. Ya, kalau misalnya solusinya cuman dengan omongan kayak gitu doang, mungkin Jakarta dari dulu kemacetan udah teratasi, Drun. Tapi nyatanya kan semakin kesini semakin macet. Ditambah lagi pelebaran trotoar, Drun. Ya, jadi kita ngomongin solusi, Drun, ya. Ngomongin solusi terbaik, bukannya yang udah sesat malah dibela, Drun. Gitu loh, Drun. Mau gimana pun, mau ngomong apapun, emang kondisi Jakarta itu emang udah macet dari dulu. Apalagi ditambahin trotoar, pelebaran trotoar. Ya, gitu loh, Drun. Jadi gini, kalau misalnya gue nurut nih apa kata lo, ya udah gue naik transportasi umum biar gak macet. Ya kali orang lain langsung ngikutin perintah lo semua kan enggak, Drun. Gitu loh, Drun. Iya. Tambah lagi, Drun, nih. Gue mau nanya sama lo. Aku kuat. Pak Jokowi dianggap relatif sukses melalui ujian serangan-serangan seperti itu. Tapi banyak orang meragukan bahwa Anda akan mampu untuk menghadapi serangan yang sekejap itu menurut Anda. Tapi menurut saya sebenarnya sudah terjadi. Artinya cerita fitnah itu sudah terjadi. Apakah Ganjar kelak bisa melampaui ini? Tentu waktu yang akan menentukan. Tapi buat saya itu sudah terlalu biasa. Jadi ketika orang kemudian gagal menyampaikan sebuah gagasan untuk mengetek atau menegasikan dari pihak lawan, biasanya jualannya kalau tidak fitnah hoax, biasanya apa? Isu sara. Tugas saya sebenarnya adalah mengedukasi sejak dini kepada masyarakat. Yang kedua, kepada keluarga. Karena keluarga lah yang ada. Review jujur, makanan yang betapa kocaknya perilaku etnis Melayu Malaysia. Mereka lebih suka berilusi dan sibuk dengan dunia ciptaan mereka sendiri. Karena suka berilusi dan suka mendengar dongeng, mereka tidak bisa melihat secara nyata negara-negara tetangganya. Ada kemungkinan sebagian dari mereka sudah menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Tapi mereka belajar di Malaysia, bukan belajar ilmunya di Malaysia, tapi hanya untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa Indonesia. Di sini Mimin mau bongkar, maaf banget, mahasiswa lulusan Universitas Malaysia kurang dihargai di Indonesia. Ini Mimin jujur aja, rata-rata orang-orang hebat di Indonesia lulusan dari dalam negeri. Oke, kita kembali ke pembahasan persoalan bangsa yang besar. Selama ini etnis Melayu Malaysia selalu hidup dengan ilusi dan dunia mereka sendiri. Mereka pikir bangsa yang besar diukur dari luasnya jalan raya, tingginya menara Petronas, punya tempat perjudian terbesar se-Asia Tenggara, dan kemampuan berbahasa Inggris. Nih, Mimin kasih tahu rahasianya. Bangsa yang besar itu dilihat dari pengaruh suatu negara di kawasan maupun skala global. Berbicara bahasanya sendiri di setiap pertemuan global,
punya kekuatan ekonomi yang bisa memberikan kontribusi terhadap dunia, punya kekuatan militer yang diperhitungkan oleh dunia, dan satu lagi, circle-nya ya harus global dong. Minimal di 20, di 7, dan bericis. Betapa kocaknya perilaku etnis Melayu. Anita ini berpura-pura miskin, membawa putrinya ke hotel bintang 8 untuk makan malam, tapi dia dipandang rendah oleh pelayan yang memandang rendahnya. Dari mana asalmu? Berpakaian begitu santai, berani datang ke hotel bintang 8 kami. Lantai yang baru saja dipel ini, untuk menerima tamu-tamu terhormat. Jangan mengotori, meskipun kami berpakaian sederhana, tapi aku juga pelangganmu. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Tapi pelayan itu tidak mendengarkan kata-katanya. Seseorang seperti dia tidak layak untuk disambut. Pelayan menyuruh wanita itu untuk segera pergi, karena mereka akan kedatangan orang besar dari genting grup di sini. Jangan ganggu orang lain, tapi dia tidak menyangka wanita berpakaian murah di depannya ini adalah orang besar dari genting grup. Yang kamu bicarakan soal orang besar dari genting grup, apakah dia wanita? Kamu orang miskin, jangan bertanya. Cepat pergi. Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil keamanan untuk mengeluarkanmu. Dan pada saat ini, manajer hotel mengusir seorang pria yang makan tapi tidak membayar. Secara kebetulan, pria itu adalah suami wanita ini. Lalu pelayan itu mengejek. Pantas saja wanita miskin sepertimu berani datang ke hotel kami. Ternyata kamu datang untuk menjemput. Suamiku yang makan tidak bayar. Kalian sangat cocok. Pria itu menjelaskan dengan emosi. Dirinya tidak membayar makanannya karena dia disini untuk membahas kerja sama dengan dia. Tiba-tiba kantornya menelpon, mengatakan padanya ada masalah dengan proyeknya. Ketika dia ingin membayar, ternyata kartunya dibekukan dan dia tidak bisa mengeluarkan uang. Tapi manajer yang sombong, tidak percaya omong kosongnya, tidak hanya melecehkan keluarga mereka sebagai keluarga miskin. Dia juga ingin dia tidak mampu membayarnya, mempengaruhi operasi normal hotel mereka. Jadi dia harus membayar 60 juta sebagai kompensasi. Manajer, sepertinya mereka masih belum mampu membayarnya. Jangan buang waktu berbicara dengan mereka. Sekarang, aku akan panggil satpam sekarang. Bukankah hanya 60 juta? Aku mampu. Aku punya kartu VIP. Bisakah kartu wanita membayar 60 juta? Kita lihat saja. Happy birthday, Makuku. Makuku adalah satu-satunya pom. Akhirnya aku nemu berapa kalori minuman ini. Yes, ini minuman larutan penyegar. Dan selama ini aku cari berbagai brand di Indonesia itu di belakangnya nggak ada nutrition fact-nya. Jadi aku nggak tahu persis berapa kalorinya. Sampai kemarin member Inner Circle dia di Taiwan import ketika dia makan. Dan dia minum mereknya sendiri. Iki ndek bengi aku karo mamaku lagi nyekeli ayam kowe. Ini yo karena ayam iki engko digawe ewuh ruahan dina iki. Iki karena ayam kampunge mamaku akeh dadi kabehane dienggo ewuh dina iki yo. Iki sing tak cekel ki ndek bengi sekitarane 4 apa 5 pitik ngono kuwi lho. Nek nangkep ya
Mamaku delok iki. Nek awan ngono, ayam iki padha kluyuran, ora iso dicekel, mangkane nyekele yo bengi-bengi ngene iki. Sebenere nek ruahan ngene iki yo iso ayam kampung, iso ayam negeri yo tergantung duwene wae. Mangkane mamaku ki paling seneng yo nek kon ingon-ingon pitik ngene iki. Dadi nek ning ewo, pas ewohan koyo ngene iki iso dienggo ngono dipergunakan pokoke ingon-ingone iki. Paling mungkin sekitar 4 atau 5 babon ngono sing dipergunakan karo mamaku ki ruahan ki ayame. Sekabehane sing digunakan mama aku iki sing babon-babon yo. Ini sama aja, yang penting tepung kelapanya dibuang. Tempel di sini kelapanya kayak gini, ya. Terus kita putar-putar. Putarnya mau pelan, mau cepat terserah, mau pakai. Saya pegangnya cuma 3 jari gini aja lah. Tinggal dikit, saya habiskan sekali. Tinggal pilih aja mau kelas nomor 5 atau nomor 6. Merasakan. Dua hal ya. Satu, Pak Jokowi itu tahu detail tentang apa yang PKB ini partai Islam terbesar di Republik ini. Maka sungguh sangat layak dan wajar untuk mengusung calon terbaik. Itu PKB. Sementara mereka yang nggak punya partai, relawan aja berani diklaim. Relawan yang nggak jelas perahunya aja sudah deklarasi kuat kemana-mana. PKB ini punya 10% suara di Republik Indonesia. Maka kita harus lebih optimis. Mengapa orang Arab berlomba-lomba untuk membangun gedung pencakar langit yang tinggi? Bukankah mereka tahu jika salah satu tanda kiamat dalam ajaran Islam adalah orang Arab yang berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi? Sebenarnya pembangunan gedung yang tinggi ini lebih merujuk pada simbol status dan kekayaan yang dimiliki oleh orang Arab. Di negara kita, simbol kekayaan adalah memiliki emas, uang, dan lain-lain. Sedangkan di negara Arab, simbol kekayaan mereka adalah memelihara hewan buas dan mampu membangun gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Kita ambil contoh Dubai yang punya gedung tertinggi di dunia yang bernama Burj Khalifa. Gedung ini ternyata 70% office space-nya itu kosong dan tidak punya penyewa. Yang artinya gedung ini memang dari awal bukan untuk bisnis, melainkan sebagai simbol status kemewahan dan kemegahan. Mereka pasti tahu lebih dalam tentang Islam, namun mereka tetap membangun gedung-gedung yang tinggi yang tujuannya juga membantu kemaslahatan umat dan menarik banyak wisatawan. Artinya mereka memang ingin membuat kota yang memiliki teknologi yang maju. Aku pernah interaksi dan kenal dengan Romo Pascal, dan beliau adalah orang yang sangat baik dan sangat peduli terhadap hak asasi manusia. Beliau adalah tokoh agama ya yang sangat fokus dan sangat peduli terhadap kasus-kasus human trafficking atau perdagangan manusia. By the way, yang disebutkan si mbaknya, DVD-nya itu semuanya benar guys. Jadi memang kasus human trafficking atau perdagangan manusia ilegal dalam bentuk pengiriman tenaga kerja gelap ke negara tetangga itu memang sering terjadi, terutama lewat daerah-daerah perbatasan guys. Sekilas tentang kasusnya ya guys. Jadi Romo Pascal ini mengantongi bukti-bukti dan melaporkan oknum tersebut yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tetapi yang terjadi kemudian justru Romo Pascal dilaporkan kembali oleh si oknum. Yuk teman-teman, bareng-bareng kita bantu viralkan kasus ini sehingga menjadi perhatian besar dari seluruh masyarakat Indonesia. Netizen, yuk gunakan jari kalian untuk menindak oknum-oknum pejabat yang bermasalah seperti ini. Tindak pidana perdagangan orang kok malah didukung. Sementara orang aktivis yang selama ini berjuang untuk mengeliminasi perdagangan manusia kok malah mau dikriminalisasi. Gimana ini? Ayo teman-teman. Bagaimana? Pak Ustadz, anak Bapak baru meninggal. Terima kasih sudah memberitahu saya. Kalau begitu, saya pulang dulu. Anaknya meninggal kok malah santai. Dia sayang sih sama anaknya. Heran. Aku tahu, tadi ada warga yang ngasih tahu. Alhamdulillah, akhirnya kamu dipanggil juga oleh pemilikmu. Karena kita baru aja meninggal. Bisa-bisanya kamu jalan sendirian.
kehilangan kita. Harusnya kamu lebih sedih. Aku tahu kamu sedih, tapi Allah sudah merencanakan semua ini. Maksudnya? Allah memberikan kita sosok anak yang baik. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.